kecanduan gadget pada anak, dampak, penyebab, dan cara penanganannya. Apakah anak Anda lebih suka menghabiskan waktu dengan gadget daripada belajar atau bermain? Kecanduan game dan gadget ternyata bisa mengubah cara mereka berpikir, belajar, dan bahkan berinteraksi dengan dunia sekitar. Temukan penyebab, dampak, dan cara terbaik untuk menangani kecanduan ini di video ini. Banyak anak saat ini lebih memilih untuk menghabiskan waktu mereka di depan layar gadget, baik itu untuk bermain game, berselancar di internet, atau mengakses media sosial. Tetapi, tahukah Anda bahwa kebiasaan ini bisa berdampak buruk pada perkembangan otak mereka? Kecanduan gadget bisa memengaruhi bagaimana mereka belajar, berinteraksi dengan orang lain, bahkan kualitas tidur mereka. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang kecanduan gadget pada anak, mengapa hal ini terjadi, dan apa saja dampak yang bisa muncul jika anak terus-menerus terpapar teknologi tanpa pengawasan yang tepat. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kecanduan gadget? Kecanduan gadget terjadi ketika penggunaan perangkat digital, seperti ponsel, komputer, atau tablet, menjadi prioritas utama bagi anak, bahkan mengalahkan kegiatan penting lainnya seperti belajar, bermain fisik, atau berinteraksi sosial. Penyebab utama kecanduan gadget pada anak adalah adanya sistem reward di otak yang bekerja ketika anak merasa mendapatkan penghargaan instan, baik dalam bentuk poin pada game atau notifikasi media sosial. Proses ini melibatkan pelepasan dopamin, neurotransmitter yang membuat mereka merasa senang dan ketagihan untuk kembali mendapatkan stimulus positif tersebut. Kecanduan gadget mengganggu perkembangan bagian otak yang bertanggung jawab untuk konsentrasi, pengambilan keputusan, dan memori. Salah satu bagian yang terpengaruh adalah korteks prefrontal, yang berfungsi untuk merencanakan dan mengorganisir tugas. Anak yang kecanduan gadget akan mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi pada tugas akademik, sehingga kinerja belajar mereka pun menurun. Selain itu, bagian otak yang disebut hippocampus, yang berperan dalam memori jangka panjang, juga terpengaruh. Anak-anak yang terlalu sering terpapar game atau gadget cenderung memiliki kemampuan mengingat yang lebih lemah, bahkan kesulitan untuk memproses informasi yang mereka pelajari di sekolah. Selain memengaruhi kemampuan belajar, kecanduan gadget juga berdampak buruk pada kualitas tidur anak. Paparan cahaya biru dari layar gadget menghambat produksi hormon melatonin yang diperlukan untuk tidur nyenyak. Akibatnya, anak-anak yang bermain gadget hingga larut malam sering mengalami gangguan tidur dan kurang tidur, yang berujung pada penurunan konsentrasi dan daya ingat. Tidur yang tidak cukup menyebabkan anak tidak hanya merasa lelah di sekolah, tetapi juga sulit fokus saat belajar. Kelelahan ini mempengaruhi performa akademik, serta mood mereka yang bisa menjadi mudah marah atau cemas. Jadi, tidur yang sehat sangat penting bagi perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Selain dampak pada otak, kecanduan gadget juga menyebabkan perubahan perilaku pada anak. Mereka cenderung menjadi lebih introvert, lebih suka menghabiskan waktu sendirian dengan gadget mereka. Anak-anak yang kecanduan gadget juga sering mengalami iritabilitas atau mudah marah jika diminta untuk berhenti menggunakan perangkat mereka. Anak-anak ini juga mulai menarik diri dari interaksi sosial dengan teman sebaya atau keluarga. Mereka lebih memilih berkomunikasi melalui perangkat digital daripada bertemu langsung. Akibatnya, keterampilan sosial mereka bisa terganggu. Dan mereka kehilangan kesempatan untuk berlatih komunikasi yang efektif dan membangun hubungan sosial yang sehat. Kecanduan gadget secara langsung memengaruhi performa akademik anak. Saat mereka terlalu lama terpapar pada gadget, perhatian mereka menjadi terpecah dan mereka kesulitan untuk fokus saat belajar dalam jangka panjang. Ini berpotensi menurunkan kemampuan akademik mereka karena mereka tidak bisa menyerap informasi dengan baik. Penurunan kemampuan konsentrasi ini juga berdampak saat ujian atau tes. Anak-anak yang sering terganggu oleh gadget akan kesulitan mengingat materi yang telah dipelajari
karena otak mereka tidak terlatih untuk fokus pada hal-hal yang lebih menantang dan memerlukan pemikiran jangka panjang. Beberapa negara di dunia telah menyadari pentingnya pengaturan penggunaan gadget untuk anak-anak dan telah mengimplementasikan kebijakan yang cukup ketat untuk mencegah dampak negatif dari kecanduan teknologi. Salah satu contoh paling menonjol adalah China, yang sejak tahun 2019 mulai memberlakukan batasan waktu bermain game online bagi anak-anak. Di sana, anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun hanya diizinkan untuk bermain game online 3 jam per minggu, yang dibatasi hanya pada akhir pekan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak kecanduan game, serta meningkatkan keseimbangan antara kehidupan online dan kehidupan sosial anak. Selain itu, Korea Selatan juga mengimplementasikan kebijakan yang dikenal dengan Cinderella Law, yang melarang anak-anak di bawah umur 16 tahun untuk bermain game antara pukul 12 malam hingga 6 pagi. Tujuan dari hukum ini adalah untuk menjaga kesehatan fisik dan mental anak-anak serta mendorong mereka untuk lebih banyak beristirahat. Kebijakan ini datang sebagai respons terhadap fenomena kecanduan game yang meluas di kalangan remaja di negara tersebut. Namun, kebijakan tersebut bukan hanya soal pembatasan waktu atau pelatihan di Indonesia. Kami juga memiliki pendekatan multidimensi yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Selain memberikan pelatihan kepada orang tua, pemerintah juga mendorong sekolah-sekolah untuk mengintegrasikan keterampilan digital ke dalam kurikulum yang tidak hanya mengajarkan anak-anak cara menggunakan teknologi dengan aman, tetapi juga mengenalkan mereka pada konsep-konsep etika digital. Penting untuk dicatat bahwa, meskipun kebijakan pembatasan ini dapat membantu mengurangi risiko kecanduan gadget, edukasi tentang penggunaan teknologi yang sehat jauh lebih penting. Anak-anak tidak hanya perlu tahu kapan harus berhenti menggunakan gadget, tetapi juga bagaimana menggunakan gadget untuk tujuan yang bermanfaat, seperti meningkatkan keterampilan belajar atau mengakses informasi yang berguna untuk perkembangan mereka. Di Singapura, pemerintah juga memiliki kebijakan yang melibatkan teknologi dalam mendidik orang tua dan anak-anak untuk mengenal potensi bahaya dari kecanduan gadget. Negara ini meluncurkan program kesehatan digital yang bertujuan untuk mengedukasi keluarga tentang penggunaan teknologi yang seimbang. Dalam program ini, orang tua diberi pelatihan untuk mengenali tanda-tanda kecanduan digital pada anak mereka dan bagaimana cara mengatur batasan penggunaan perangkat digital tanpa menghambat proses belajar. Indonesia, sebagai negara dengan populasi anak yang besar, juga berupaya menangani masalah ini dengan berbagai inisiatif terkait literasi digital. Melalui Kominfo Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah Indonesia meluncurkan program literasi digital nasional. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terutama anak-anak dan orang tua tentang bagaimana menggunakan teknologi secara bijak dan aman. Dalam program ini, anak-anak diberikan pemahaman tentang penggunaan media sosial yang sehat, bagaimana mengelola waktu mereka di depan layar, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara kegiatan daring dan luring. Kebijakan yang ada tentu saja membutuhkan dukungan penuh dari semua pihak, termasuk orang tua, guru, dan komunitas. Sebagai orang tua, kita perlu menjadi contoh yang baik dengan menunjukkan bagaimana cara mengelola waktu dengan bijak dan seimbang antara kegiatan daring dan luring. Dengan adanya kolaborasi antara kebijakan pemerintah dan kesadaran keluarga, kita dapat menciptakan generasi anak yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan di dunia digital. Intervensi yang tepat sangat penting untuk mengatasi kecanduan gadget pada anak. Sebagai orang tua, kita bisa mulai dengan mengatur waktu penggunaan gadget, mengalihkan perhatian mereka ke aktivitas lain seperti olahraga, membaca, atau kegiatan kreatif yang lebih bermanfaat. Jika kecanduan sudah sangat parah, anak bisa mengikuti terapi perilaku kognitif (KBT) untuk membantu mereka mengubah pola pikir dan kebiasaan buruk yang telah terbentuk. Terapi keluarga juga bisa efektif untuk memperbaiki komunikasi antara orang tua dan anak, serta meningkatkan pemahaman tentang penggunaan teknologi yang sehat. Kecanduan gadget adalah masalah serius yang harus segera kita tangani. Namun, dengan pendekatan yang tepat, kita bisa membantu anak-anak untuk kembali ke jalan yang benar menggunakan teknologi secara bijak dan memaksimalkan potensi mereka dalam kehidupan nyata.
Jangan biarkan gadget mengendalikan hidup anak-anak Anda. Yuk, berkomitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan digital dan perkembangan mereka yang seimbang. Like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips bermanfaat.